Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Buya dan keluarga dan para santri selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan umur panjang Amin. dan kesehatan selalu dalam mengembangkan dakwahnya. Amin. Buya, saya ingin bertanya, apa sebabnya seseorang kehilangan kenikmatannya dalam melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan puasa-puasa sunnah, menghadiri majelis-majelis ilmu dan qiyamul lail? Dan bagaimana caranya mengembalikan kenikmatan yang telah hilang tersebut kembali, Buya? Syukur, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disebutlah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di saat bicara tentang ajr, pahala. Sebagian dari kita itu yang kelas kuli, kelas kita itu kalau beribadah kan pengen langsung apa sih dapatnya? Hitung-hitungan pahala. Disebutkan bahasanya kalau kita membayar kontan tuh pantang Allah tuh bayarnya kredit. Kata Ibn Athaillah. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah saat ini pun ketahuilah Allah sudah membalas kontan juga. Nah, kapan dibalas? Dibalas kalau kita berusaha untuk tulus karena Allah. Lah balasan Allah itu apa di dunia sebelum di akhirat? Balasan yang Allah berikan kepada kita saat ibadah di dunia adalah, nah ini tadi yang ditanyakan. Tiba-tiba kita senang, tenang. Itu balasan yang luar biasa. Makanya kalau tidak tenang itu perlu dikoreksi. Mungkin kita kurang tulus atau makanan kita kurang bersih dan sebagainya. Karena apa? Balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beribadah sebelum di akhirat akan diberikan di dunia, yaitu merasa tenang di saat dia melakukan ibadah. Itu adalah balasan yang luar biasa dari Allah. Diberi ketenangan di dalam ibadah. Maka kalau memang ternyata kita belum menemukan ketenangan, dan itu problem rata-rata dari kita. Kenapa? Sesaat di jalan kita melihat yang haram di sana, haram dosa-dosa dan sebagainya. Maka kita kurang merasakan lezat. Tapi kita terus berusaha. Dan betul para kekasih Allah itu untuk menemukan lezatnya ibadah itu tidak gampang. Harus ditundukkan dulu hawa nafsu. Bahkan ada yang mengatakan 20 tahun aku bisa menundukkan hawa nafsuku. Nah bagaimana kita yang belum lezat? Nah ini. Kalau anda yang belum lezat, ketahuilah anda hibur diri anda bahwasanya mujahadahnya seorang dalam beribadah, kerja kerasnya dalam ibadah, itu pahalanya gede, gak kalah dengan pahala kelezatan dalam ibadah. Saya itu ibadah kok gak seneng, tapi saya paksa. Anda memaksa itu jihad, dapat pahala gede. Allah tahajud paling ngantuk, males. Saya paksain ya Allah. Wuduknya air yang dingin banget biar melek. Jangan panas kalau panas. Jadi paksain lah. Ternyata orang memaksakan untuk beribadah itu memerangi hawa nafsu, itu pahalanya lain, bukan pahala lezat tadi, beda. Memang nggak lezat kita, tapi tetap saya paksa. Saya capek, nggak apa-apa, saya paksa. Capek, paksa. Lah jihad begitu. Kehebatan manusia di situ di saat memerangi hawa nafsu. Anda bukan malaikat. Kalau malaikat mah beda. Jadi kehebatan manusia adalah di saat ada tantangan, ibadah kok susah, berat, Anda lawan lalu gol, hebat Anda. Bisa melampaui malaikat. Jadi justru karena ada hawa nafsu inilah kita itu menjadi pangkat tinggi. Kalau orang nggak punya bibit dengki, nggak punya bibit dendam, nggak punya bibit marah, ya apa kelebihannya orang itu? Oh nggak ada marahnya ya. Kan kelebihan kita adalah di saat sentil sama orang, dia mau marah, wal qadhiminal ghaidha, baru pahala. Mau nggak ada bibit marah, ngomong sabar, ya nggak ada arti di situ. Sabar itu kapan berarti? Di saat ada potensi untuk marah, ternyata kita redam, itu sabar. Maka termasuk mujahadahnya kita dalam menikmati ibadah adalah itu sudah ibadah. Nah, hibur hatimu bahwasanya pahala aku bermujahadah besar di hadapan Allah. Nanti pada akhirnya disampaikan kepada ladzatul ibadah, kelezatan ibadah. Jangan menyerah. Sehingga sampai dikatakan jika engkau tidak khusyuk dalam berzikir jangan menyerah. Paksakan terus berzikir dengan lisanmu biarpun hatimu belum khusyuk. Dan bersyukurlah kepada Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Telah kau jadikan lisanku berzikir biarpun hatiku belum khusyuk.
Maka aku mohon ya Allah, seperti kau jadikan lesanku berzikir, maka jadikan hatiku berzikir. Tinggal gitu saja kepada Allah. Seperti itu. Mujahadah terus sama. Kita perlu mujahadah. Menghadiri pengajian ini adalah kalau Anda yang merasa berat, diajak suami saja cemberut dari awal akhir, atau suami yang diajak istri nggak ngomong di motor, maka ketahuilah itu pahalanya paling gede itu. Pahalanya besar banget karena mujahadah. Biarpun cemberut masih berangkat, berarti dipilih oleh Allah. Sama saya sering ngomong pada santri, kan ada santri yang tiap hari nangis pengen pulang, tamat SMA pada akhirnya. Nah, tamat SMP, hebat. Berarti pahalamu gede banget. Kenapa? Nangis terus. Tapi pun tidak bisa keluar, mau keluar nggak Allah izinkan. Buktinya nggak keluar-keluar kok. Ini suami yang cemburutan tadi itu maunya nggak ngaji, tapi ngaji juga pada akhirnya. Hebat, pahala dari Allah. Jangan khawatir yang suka cemberut. Itu belakang itu. Diajak suaminya cemberut, iya bu ya, Masya Allah. Itu saya ngerayunya mulai sore kemarin tuh, sudah macam-macam. Itu dibuat, udah megangan biasanya kalau naik motor madrasah begini, kalau ngaji begini. Ya tidak apa-apa, nyampe juga tuh, belakang ke depan. Insya Allah, pahala besar mujahadah ya, dengan jihad, akan semakin gede pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Dari jam